Surface kali ini. Gimana kabar kalian semuanya? Aku percaya kalian semuanya berada di rumah di keadaan sehat dan juga antusias untuk mengikuti ibadah pada hari ini ya. Oke guys, aku mau kasih tahu buat kalian semuanya, buat tema Youth Frenzy bulan Agustus ini adalah Greater, dan judul khotbah hari ini nanti akan dibawakan oleh Cemere, yaitu adalah Positive COVID-19. Nah, gimana nih ya kan? Penasaran kan kalian gimana ini maksudnya Positive COVID-19 itu bicara tentang apa sih ya kan? Buat kalian yang sudah antusias, tenang dulu guys, tenang. Jangan lupa untuk siapkan catatan kalian supaya kalian bisa mengingat semua materi yang diberikan pada hari ini ya. Sama satu lagi, jangan lupa untuk turn off your phone notification supaya kalian tidak terganggu soal perjalanan ibadah pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus dalam surga, terima kasih atas kasih-Mu ya Bapa. Kalau sebentar lagi kami anak-anak-Mu mau memulai ibadah pada hari ini, Engkau berkati ibadah kami ya Bapa, dari awal pendengar hingga akhirnya. Engkau berkati setiap kami dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah pada hari ini. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Oh, through you I can do anything. I can do all things. But you gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. Oh, sama-sama kita nyatakan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Oh, through you I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. Oh, yuk sama-sama katakan. Hey. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Oh, I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, oh, I believe in you. Yes, hallelujah.
Shalom Your Friends, apa kabar saudara hari ini? Saya berdoa dan saya berharap kiranya saudara tetap di dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan selalu bersemangat. Well, nggak terlambat rasanya kalau hari ini saya mengucapkan happy birthday buat Youth Friendship. Minggu lalu saudara merayakan ulang tahun saudara, dan hari ini saya mau berdoa buat setiap saudara sebelum saya berbagi tentang firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mengaruniakan berkat dan sukacita yang melimpah atas seluruh anak-anak-Mu yang ada di dalam komunitas Youth Friendship ini Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan melipat gandakan setiap talenta yang Tuhan percayakan. Tuhan melipat gandakan setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap mereka. Dan kiranya mereka boleh bertumbuh di dalam kasih, pengenalan, dan takut akan Tuhan selalu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan hari ini hamba-Mu akan berbagi, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu waktu hamba-Mu menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman-Mu. Dan firman Tuhan itu yang akan mengubahkan kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hari ini saya akan berbagi dengan satu tema di bulan ini, yaitu Greater. Dan saya kasih judul khotbah saya pada hari ini adalah Positif COVID-19. Kalau saya kasih judul ini bukan berarti saat ini saya sedang dalam keadaan yang positif COVID-19, saudara. Tetapi dua kata ini yang seringkali menjadi ketakutan akhir-akhir ini, dalam 1 tahun terakhir ini, dalam bukan cuma kehidupan saya, mungkin kehidupan setiap saudara dan bahkan di bangsa kita, di negara kita juga, saudara. Waktu kita dengar kata positif COVID-19, maka ketakutan itu mulai muncul. Pemikiran-pemikiran yang buruk, saudara. Aku bisa bertahan nggak ya? Aku bisa lewatin nggak ya? Aku masih bisa sembuh nggak ya? Kira-kira aku masih bisa beraktivitas nggak ya? Tapi saudara, tanpa kita sadari bahwa dua kata ini yang selalu mengganggu di dalam pemikiran kita. Bahkan mungkin saat kita tidak terkena positif COVID-19, tetapi waktu kita dengar aja, itu sudah membuat ketakutan yang kadang-kadang mungkin tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi karena lingkungan kita, sekeliling kita sekarang ini semuanya sedang dipenuhi dengan perkataan-perkataan positif. COVID-19, waktu kita dengar berita yang kita dengar COVID-19, waktu kita baca berita yang kita lihat adalah berapa banyak jumlah angka yang positif, berapa banyak jumlah angka kematian dari COVID-19 ini, saudara. Tanpa kita sadari, itu masuk di dalam pemikiran kita dan memberikan satu dampak yang mungkin bisa dampak yang positif dengan kita belajar untuk lebih menghargai kehidupan kita mungkin, tetapi juga ada dari beberapa kita yang mungkin kita memiliki dampak yang negatif dari kedua perkataan ini. Dan hari ini, saudara, waktu bulan ini kita sedang belajar tentang tema Greater, yaitu bagaimana kita memahami kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu tidak mudah, saudara. Apalagi waktu kita harus memahami kebesaran Tuhan di dalam kondisi kita yang sedang sulit. Itu nggak mudah. Tetapi saya berdoa, saya percaya bukan cuma buat saya, tetapi juga buat saudara, dengan iman percaya kita. Itu yang memampukan kita untuk kita memahami Greater, Allah yang besar, kuasa Tuhan yang besar itu di dalam kehidupan kita. Bukan cuma memahami, tetapi kita mengalaminya dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita buka di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai dengan 10. 2 Korintus 12 ayat ke-8 sampai dengan 10. Sudah 3 kali saya memohon supaya Allah menyembuhkan saya. Setiap kali ia berkata, tidak, tetapi aku menyertai engkau. Hanya itu yang kau perlukan. Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Sekarang saya bergembira dapat menjadi pernyataan yang hidup dari kuasa Kristus. Dan bukannya memamerkan kuasa dan kecakapan saya sendiri. Karena saya tahu bahwa semua itu bagi kepentingan Kristus. Maka saya tidak berkecil hati mengenai duri itu dan mengenai penghinaan, kesukaran, serta penganiayaan. Sebab apabila saya lemah, saya menjadi kuat.
makin sedikit yang saya miliki, makin banyak saya menggantungkan diri kepadanya. Waktu kita belajar untuk memahami kata greater itu di dalam hidup kita, kita juga mesti menyadari bahwa memahami kebesaran Tuhan saja itu nggak cukup, saudara. Cuman kita mendengar kata greater saja itu nggak cukup. Waktu kita berkata Allah itu besar, itu saja nggak cukup, saudara. Tetapi kembali lagi, mengalami dan hidup di dalam kebesaran Tuhan, itu yang membuat kita mengenal dengan jelas siapa Tuhan yang kita sembah. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Memahami kebesaran Tuhan saja itu tidak pernah cukup. Tetapi waktu kita mengalami dan hidup di dalam kebesaran Tuhan, itu yang membuat kita mengenal dengan jelas siapa Allah yang kita sembah. Kita sudah lewati 1 tahun dalam masa pandemi COVID-19 ini, saudara. Pandemi ini bukan cuma menimpa kita saja, tapi kita perlu tahu ini juga menimpa seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, saudara. Tanpa terkecuali, mulai dari bayi, anak kecil, orang dewasa, orang tua, semuanya ngalamin dampak yang mungkin cukup hebat dalam kehidupannya. Dalam kehidupan bersekolah, saudara, dalam pekerjaan, saudara, dalam kehidupan beragama, saudara. Hari ini kita terbatas harus beribadah dengan online. Itu pun kita mengalami dampak yang hebat, saudara. Tetapi saya mau beritahu, saudara, cuman ada satu hal yang tidak pernah berdampak oleh apapun, yaitu kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kebesaran Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan kita yang kita sebutkan Dia Allah yang besar itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mau dalam keadaan apapun, kita mesti mengerti dengan benar bahwa Tuhan itu kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetapi kenapa banyak daripada kita yang kita sering bilang bahwa Tuhan kita besar, Tuhan kita hebat, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita penuh kuasa. Tetapi justru di saat seperti ini, di saat kita mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, di saat kita menghadapi keadaan yang sukar buat kita, kita juga menjadi sukar untuk berkata Tuhan kita besar. Kita sukar untuk kita melihat betapa Tuhan itu besar dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Kenapa kita sulit untuk berkata Tuhan itu baik di dalam keadaan yang susah? Ada beberapa hal yang kita mesti mengerti, dan saya mau coba bawa ini dalam pemikiran kita bersama untuk membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kenapa kita selalu sukar untuk mempercayai kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan sekalipun waktu kita harus melewati hal yang sulit, saudara? Yang pertama, bahwa sebenarnya kita tidak pernah mengakui dan mempercayai kebesaran Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata Tuhan itu besar, tetapi waktu hal yang sulit itu datang, sesungguhnya ini yang jadi bukti bahwa mungkin kita ini sebenarnya tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu besar. Bahkan mungkin kita tidak pernah mengakui bahwa Tuhan itu besar. Makanya Paulus bilang gini, dalam kelemahankulah kuasa Tuhan itu sempurna. Kenapa kita susah untuk kita memahami, mengakui, mempercayai kebesaran Tuhan itu di dalam kehidupan kita saat masa-masa yang sulit, saudara? Sesungguhnya kita ini lebih gampang membiarkan ketakutan di dalam pemikiran kita itu bertumbuh dibandingkan kita menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita lebih suka dengar berita-berita yang negatif, berita-berita yang kita tahu itu berita yang tidak membangun kehidupan kita, tetapi kita
lebih suka dengar itu, kita lebih suka berbicara itu dibanding kita berbicara tentang apa yang firman Tuhan katakan. Dalam keadaan yang sulit lah, dalam keadaan yang susah lah, dalam kelemahan kita lah, seharusnya kita menyadari kuasa Tuhan itu begitu sempurna. Kebesaran Tuhan itu terlihat di saat kesulitan itu kita hadapi, saudara. Waktu kita baik-baik saja, kita sulit melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena semuanya dibuat mudah. Tetapi justru dalam kesulitanlah Tuhan mengajar kita. Tuhan mengajar setiap kita untuk kita benar-benar mengakui dan mempercayai kebesaran Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saya ingat cerita tentang Daud dan Goliat, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya dengar kisah ini kembali. Dan waktu saya baca dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Perkataan ini menurut saya perkataan yang hebat. Saudara, Daud itu tidak pernah berada di medan peperangan. Tidak pernah sekalipun sebelum dia lawan Goliat. Yang dia kerjakan adalah menggembalakan kambing domba. Dia tidak pernah ada di medan peperangan. Kenapa? Bahkan pada saat dipakaikan baju untuk berperang, dia merasa kesulitan bergerak, saudara. Kenapa? Karena memang Daud nggak pernah berperang. Tetapi perkataan dia waktu menghadapi Goliat ini luar biasa. Saudara baca. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Gila, wah. Saudara, Daud bilang gini, hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Saudara, Daud tidak pernah ada di medan peperangan. Yang dia lihat adalah kebesaran Tuhan di saat dia sedang menggembalakan kambing domba. Dia belajar mempercayai Tuhan dalam hal yang kecil yang Tuhan percayakan. Dia belajar untuk tetap menaruh kepercayaannya teguh kepada Tuhan. Waktu Tuhan bawa Daud masuk dalam medan peperangan yang lebih besar. Yang dia bawa bukan pedangnya, bukan tombaknya, tapi kepercayaannya kepada Tuhan. Waktu Daud dibawa Tuhan menghadapi Goliat yang besar, yang Daud bawa adalah kekuasaan nama Tuhan yang besar. Pertanyaan buat setiap saudara dan saya, waktu kita dihadapkan dalam keadaan yang sulit, apa yang saudara bawa? Ketakutan saudara? Harta saudara mungkin? Sudah bawa uang saudara untuk menyembuhkan saudara mungkin? Apa yang kita bawa di saat kita dihadapkan dalam masa yang sulit? Itu pertanyaannya, saudara. Dan itu membuktikan bahwa sesungguhnya kita ini sedang percaya dengan kebesaran Tuhan atau enggak? Waktu kita dihadapkan dalam masalah yang sulit, apa yang sedang kita bawa? Kita bawa nama Tuhan enggak? Kita bawa kepercayaan iman kita tentang Tuhan kita yang besar enggak? Itu yang membuktikan bahwa sesungguhnya kita ini sedang mengakui kebesaran Tuhan atau enggak. Daud bilang gini, hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara-tentara orang Filistin kepada burung di udara dan kepada binatang liar.
Perhatikan, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran itu. Saudara, tahukah saudara, waktu Tuhan selamatkan kita, apa yang membuat kita sembuh? Apa yang membuat kita ini berhasil? Apa saudara? Karena kesembuhan kita itu ada di tangan Tuhan. Karena keberhasilan kita itu ada di tangan Tuhan, saudara. Cuma itu kuncinya. Kita harus kerja, kita harus belajar, kita harus belajar memahami firman Tuhan. Tetapi satu yang tidak boleh kita tinggalkan dan kita nggak boleh lupakan bahwa segalanya ini ada di tangan Tuhan. Amin. Yang kedua, yang terakhir, saudara. Kenapa kita sulit untuk mempercayai kebesaran Tuhan di saat masa-masa yang sulit, saudara? Yang kedua, kita perlu bertanya kepada diri kita bahwa sesungguhnya kita ini sedang gak yakin terhadap apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita. Saya ulangi, ketidakyakinan kita terhadap rancangan Tuhan dalam hidup kita, itu yang membawa kita sulit untuk memahami kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, rancanganku adalah rancangan yang penuh dengan pengharapan. Dia merancangkan rancangan damai sejahtera. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu merancangkan dan membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu yang firman Tuhan katakan. Tetapi pertanyaannya adalah, waktu kita masuk dalam masa yang sulit, masih ingatkah kita tentang semua rancangan Tuhan itu di dalam hidup kita? Masih ingatkah kita bahwa kita ini sedang berjalan di dalam rancangan Tuhan, sekalipun harus melewati masa yang sulit? Masih ingat nggak kita bahwa kita ini berjalan di dalam rancangan Tuhan? Atau jangan-jangan kita berpikir bahwa ternyata rancangan Tuhan itu tidak baik buat setiap kita? Saudara, sekali lagi saya katakan, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna di dalam setiap kelemahan kita. Saya tutup dengan kesaksian ini, saudara. Mau memasuki tahun 2021, saya punya keinginan dan saya utarakan itu kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, tahun 2021, saya kepingin suami saya dapat pekerjaan yang lebih baik dan saya kepingin gajinya naik 2 kali lipat. Waktu saya bicara seperti itu, saudara, sesungguhnya yang saya lihat dengan mata jasmani saya itu ketidakmungkinan. Menurut kacamata pemikiran saya yang saya lihat, mata saya, jasmani saya lihat, itu sesuatu hal yang nggak mungkin menurut saya. Karena saya tahu jelas bagaimana jalan kehidupan suami saya beberapa waktu terakhir ini. Saya tahu benar bagaimana sifatnya, saya tahu benar. Tapi saya bilang sama Tuhan, tahun 2021 saya kepingin suami saya dapat pekerjaan yang lebih baik dengan gaji 2 kali lipat. Di masa pandemi loh, saudara. Saya juga nggak ngerti gimana caranya. Sampai satu ketika, suami saya bilang, aku dipanggil kerja di salah satu perusahaan besar di Surabaya. Waktu saya dengar nama perusahaan ini dan bergerak di bidang apa, saya sebenarnya kurang setuju untuk dia ada di sana. Tapi saya biarkan dia mencoba. Karena dipanggil interview, saya bilang coba aja. Kalau memang jalannya Tuhan ada di situ, ya Tuhan akan buat semuanya jadi baik. Interview pertama, dia lolos. Lalu interview kedua, dia lolos lagi. Kemudian ada tesnya, lalu dia lolos.
Dan waktu itu saya ingat betul manajernya bilang, oke, kamu diterima. Saudara, ini manajernya sudah bilang gitu, kamu diterima. Lalu suami saya bilang, oke, kasih saya waktu 1 hari untuk saya berpikir. Saya mau tanya sama istri saya dulu. Nah, waktu 1 hari itu kita sudah berdiskusi dan saya bilang, kalau kamu damai sejahtera, kamu tahu benar bahwa itu adalah tempatmu dan Tuhan kasih kita jalan di sana, ya go ahead. Jalanin aja. Lalu besoknya dia telepon untuk okein pekerjaannya. Kemudian disuruh tunggu 1 minggu untuk tanda tangan kontrak. Nggak sampai 1 minggu, di hari Sabtu, hari di mana orang libur, tiba-tiba dia ditelepon dari kantornya yang baru ini. Suami saya kaget tuh, ada apa kok Sabtu-Sabtu nelpon? Singkat ceritanya, dia ditelepon dan dikasih tahu bahwa manajernya yang telepon ini, dia bilang dia minta maaf. Dia minta maaf karena sebenarnya dia sudah okein dan semuanya sudah oke. Tapi waktu hari kemarin Jumat meeting sampai malam itu tiba-tiba saja direkturnya merubah keputusannya sehingga intinya penempatan pekerjaannya ini bukan di Surabaya tapi harus di luar kota. Dan waktu kita berdua dengar itu, kita sama-sama ngomong enggak. Jadi suami saya bilang, maaf kalau penempatan di luar kota saya enggak bisa gitu. Dan manajernya sendiri juga dia bilang minta maaf gitu. Kemarin memang sudah diokein tapi dibatalin dan agak sedikit down, tapi saya bilang sama suami saya, it's okay gitu, enggak apa-apa. Kalau ini memang jalan Tuhan, nanti Tuhan kasih jalan kok gitu. Ya berarti waktu yang semuanya sudah oke, lalu tiba-tiba nggak setuju, berarti ada hal yang kita nggak boleh lewatin. Ya sudah. Singkat cerita, kita sudah nggak punya perasaan apa-apa. Fine, semuanya baik, hubungan dengan manajernya pun tetap baik, nggak ada masalah. Lalu selang 1 minggu berikutnya, dia ditelepon lagi. Nggak tahu kenapa manajernya ini telepon dan dia bilang gini, kamu sudah dapat pekerjaan nggak? Gitu. Oh nggak, saya masih di tempat yang lama gitu. Mau nggak aku rekomendasikan ke tempat pekerjaan ini, ke satu tempat perusahaan ini? Ini intinya ada hubungan saudara begitulah. Tapi di tempat pekerjaan yang lain. Lalu yang cukup buat terkejut adalah dia bilang gini, kalau kamu masuk di sini, gajimu bisa jauh lebih besar daripada yang kemarin suami saya ditolak itu. Kita kaget. Ternyata manajernya ini saking dia merasa bersalah, kita juga nggak kenal, yang awalnya nggak kenal, jadi punya hubungan baik. Karena kita juga it's okay, fine, dan kita nggak ada emosi, nggak ada apa-apa, kita lepas dengan baik-baik semuanya. Lalu dia cariin, nggak tahu gimana, nggak tahu kenapa dia kepikiran dan dia merasa bersalah, lalu dia cariin pekerjaan. Singkat ceritanya dia dikenalkan dengan direktur dari perusahaan ini, lalu suami saya ketemu dengan direkturnya dan sudah nggak berhenti di situ. Waktu sudah ketemu 2 kali pertemuan, tiba-tiba dalam 1 bulan itu berhenti, hilang begitu saja, nggak tahu keputusannya ini jadi atau enggak. Dan kita juga bingung, ini sebenarnya Tuhan ini mau bawa kemana, lalu ini sebenarnya pekerjaan ini bener atau enggak gitu kan, tapi kok nggak ada kabar gitu, tiba-tiba hilang begitu saja. Ya sekali lagi kami belajar untuk menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang baik. So kalau hari ini nggak ada konfirmasi, ya sudah. Berarti kita nggak usah tergesa-gesa gitu. 1 bulan lewat, tiba-tiba direkturnya telepon lagi, direktur yang perusahaan itu dia telepon lagi, lalu dia bilang sorry, intinya bla bla bla, kemarin ada urusan beberapa hal yang nggak bisa diurusin. Lalu singkat ceritanya suami saya dipanggil untuk ketemu, untuk datang ketiga kalinya ke kantornya untuk interview, ngobrol segala macam. Dan sudah tahu
pulang dari sana, intinya suami saya diokein, semuanya sudah diterima, pekerjaannya diterima, dan dengan gaji yang 2 kali lipat seperti apa yang saya minta, yang kita juga tidak pernah mikir. Meskipun sekarang ini dia harus belajar sesuatu hal yang baru, tapi karena saya bilang it's okay gitu, karena Tuhan bawa kita ke tempat yang lebih baik, itu artinya ada hal-hal yang lebih baik yang harus kita pelajarin. Jadi saya seperti mimpi waktu saya bilang, Tuhan, saya minta ini, minta gaji 2 kali lipat. Suami saya pindah dan dapat gaji 2 kali lipat di masa pandemi. Saya berdoa kayak gitu, itu kayak hal yang mustahil, saudara. Tetapi buat Tuhan, itu tidak ada hal yang mustahil. Karena sekali lagi saya katakan, keberhasilan itu ada di tangan Tuhan. So, hari ini saya mau menyemangati setiap saudara bahwa dengan seperti apa yang kita pelajarin selama 1 bulan ini, greater, saudara. Kita memahami benar bagaimana kebesaran Tuhan itu dalam hidup kita. Seharusnya, sekalipun kita harus melewati masa yang sulit, mungkin saudara harus sekolah online, semuanya saudara pelajarin online, saudara bingung, saudara tidak bisa ketemu dengan teman, saudara tidak bisa berinteraksi secara langsung, saudara. Lalu saudara berpikir ini nanti kehidupan ke depan ini seperti apa? Saudara, saya cuma mau kasih tahu bahwa semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan yang besar. Jangan berhenti cuman karena masalah, jangan berhenti cuman karena kesulitan, jangan berhenti bermimpi cuman karena mungkin saudara sedang apa yang saudara mimpikan itu tidak seperti yang sekarang sedang saudara hadapin. Tetapi percayalah bahwa mimpi itu ada di tangan Tuhan. Mimpi itu ada di tangan Tuhan yang besar. Waktu kita taruh iman percaya kita kepada tangan Tuhan yang besar, percayalah, kebesaran Tuhan itu yang akan saudara dan saya nikmati di dalam setiap kehidupan kita. Jangan kecil hati, jangan takut, saudara, jangan minder. Karena kita ini diciptakan dengan rancangan yang terbaik. Setiap kita, di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan sudah merancangkan rancangan yang baik, rancangan yang penuh damai sejahtera, dan rancangan yang yang membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai untuk berbicara pada hari ini Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini mungkin jauh daripada sempurna. Tetapi hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin lagi down. Lagi tidak percaya terhadap dirinya. Mungkin saat ini mereka sedang melihat dirinya ini adalah orang yang kecil. Mungkin nggak berguna. Tetapi hamba-Mu berdoa, Tuhan, kami mau belajar menaruh iman percaya kami ke dalam tangan Tuhan yang besar. Kami percaya kebesaran Tuhan itu melebihi daripada segalanya Tuhan. Bahkan kebesaran Tuhan itu lebih daripada apa yang kami mimpikan. Lebih daripada apa yang kami bayangkan Tuhan. Bahkan lebih daripada kesulitan, kesukaran yang harus kami lewati Tuhan. Kami percaya Tuhan membawa kami kepada rancangan yang benar, rancangan yang terbaik, yang membawa kami kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk saat ini mungkin ada teman-teman kami yang sedang mengalami sakit, mungkin juga menderita terkena COVID-19, saudara. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami percaya Tuhan, kesembuhan itu ada di dalam tangan Tuhan. Kesembuhan yang sempurna itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu, kuasa darah Yesus itu yang sanggup menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami belajar mempercayai, dan kami belajar melihat serta mengalami kebesaran Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Gimana guys? Sudah terberkati oleh firman Tuhan, amin.
Nah guys, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semuanya bahwa di tengah kesulitan dan ketakutan kita harus percaya bahwa itulah tempat di mana kita bisa mampu melihat kebesaran Tuhan. Amin ya guys, amin. Oke guys, aku mau kasih informasi buat kalian semuanya. Setiap hari Senin atau Selasa masih tetap ada FC online. Buat teman-teman yang masih belum tergabung dalam FC, kamu boleh langsung aja tanya di Instagramnya kita di @youthfriendzy supaya kalian bisa tahu kalian masuk anggota FC yang mana sih. Dan juga jangan lupa setiap hari Sabtu kita masih ada ibadah online kita setiap jam 5 sore di hari Sabtu ya, di channel YouTube Friends ini. Buat kalian masih belum untuk subscribe, cepetan di subscribe supaya kan gak ketinggalan semua ibadah yang kita sediakan. Oke guys, see you in the next week. God bless you.